Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia, dan selamat pagi juga buat keluarga Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa di hari Minggu yang cerah ini, Kak Nunu akan menemani hari Minggu kalian semuanya di live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, by the way, kali ini kita akan bahas apa ya? Ada yang sudah bergabung di sini? Oke, kita tahan dan kita tunggu sampai narasumber kita di pagi ini gabung bersama kita di live Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Sambil menunggu, kita akan sedikit bahas mengenai agenda ke depan yang akan dilakukan oleh Cakra Kusuma Indonesia nih. Jadi di sini kita ada, di tanggal-tanggal tahun depan dengan suasana yang baru ya. Kita akan menyambut sebentar lagi tahun depan 2021. By the way, kalian udah punya planning apa nih tentang 2021? Kita masih menunggu ya narasumbernya untuk bergabung bersama kita di live Instagram pagi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, pagi ini spesial karena masih temanya seputar kuliah, seputar tugas akhir, seputar yang berhubungan dengan metodologi penelitian atau tugas apa nih ya? Yang jelas pagi ini kita masih bahas mengenai tugas akhir yang akan disampaikan oleh Dr. Ervin Agung Priambodo. Nah, ngomong-ngomong nih masalah Dr. Ervin ini tidak diragukan lagi ya. Halo Ibu Evi Surait, tidak diragukan lagi nih masalah metodologi penelitian ya, masalah yang berhubungan dengan tugas akhir, medlit ya, karena sudah teruji secara apa ya, secara klinis teruji banget. Beliau merupakan seorang pakar pendidikan sekaligus konsultan manajemen, jadi kita tepat berada di jalur yang tepat. Kita akan belajar banyak dari Bapak Dr. Ervin ini. Ini Kak Nunu belum menemukan ya Bapak Dr. Ervin kemana ini ya. Ya, Kak Nunu sambil angkat HP dan halo Famiftah Razak, selamat bergabung di live Instagram kita. Jadi tema kali ini berhubungan dengan tugas akhir, itu adalah judulnya tugas akhir kuliah itu mudah kok. Kalau udah kata kok berarti memang bener mudah nih ya. Oke, ini Pak Dr. Ervin sudah melambaikan, kita langsung saja. Halo Nano Nugraha, selamat bergabung juga. Kita tunggu ya sampai bisa join di live Instagram kita. Jadi tugas akhir kuliah itu mudah kok. Nah, kita tanya-tanya, semudah apa sih sebenarnya ngerjain tugas akhir itu ya? Ini masih belum bisa ya. Sepertinya Pak Dr. Ervinnya keluar lagi ini ya. Kita masih berusaha untuk... tidak dapat bergabung sepertinya. Kita masih berusaha untuk mengundang ya. Oke.
Nah. Sudah mulai nih. Wah, set, langsung muncul ya. Ya, oke. Oke, Kak Nunu, apa kabar Kak Nunu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak di sana? Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Kami keluarga sehat semua, Bu Niken sehat, anak-anak juga, kakak kembar juga sehat semua. Alhamdulillah, meskipun dari tadi pagi hujannya rintik-rintik terus, tapi ya Alhamdulillah semuanya happy semua. Itu. Nah, beda Oke, nih dia di monggo. Purwakarta cerah nih Pak. Lagi cerah nih di Gimana? Purwakarta. Di Purwakarta lagi Oh cerah. gitu. Waduh, kalau di sini hujan rintik-rintik di situ, jadi enak kalau lagi makan nasi uduk di sini ya. Di sini makan Citruk bubur Pak, ayam. makan citruk sama cabucin Pak. Ah, mantap, mantap. Selamat Oke, bergabung oke, nih. oke. Kita sapa-sapa Ah, nih ini Bu Pak. Niki Ya, gabung. halo Ibu Niken udah bergabung juga. Bu Rima Olivia sudah Iya, bergabung. lo. Halo. Bu Ada Mas Evi, Nano juga. ya betul. Mas Miftah Rozak, Nano Nugraha, Umi Kulsumi sudah bergabung juga. Oke, tanpa basa-basi lagi Pak. Soalnya tadi kan Nunu udah Siap. basa-basi ini Pak, nungguin Bapak ya. Oh, oke, 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 siap, siap, siap. Oke, tadi baru bahas seputar judul ya Pak, tugas akhir kuliah Ya, itu mudah kok. Nah, kata ya, mudah di sini pakai belakangnya kok lagi Pak. Jadi terkesannya itu beneran iya. mudah nih. Kayak gimana nih? Oke, ya. Mudah kok. Waalaikumsalam. Nah, Siap. kok ya gini. Kenapa ada terkesan apakah ada kata kok? Karena apa? Seringkali belum apa-apa orang udah keder duluan. Apa Jiper kalau ada ya. menghadapi apa tugas akhir udah jiper duluan. Ya, belum apa-apa udah kendor duluan. Padahal ya kalau dijalanin ya emang nggak mudah, tapi emang bisa diselesaikan di situ ya. Tapi sebetulnya tunggu saya salam dulu. Assalamualaikum Kak Nunu dan Bu dan Pak dan Bapak Ervin. Ah, dari Bu Niken. Waalaikumsalam Ini saya warahmatullahi wabarakatuh. membaca harus gini karena faktor umur ya. Jadi harus mendekat seperti ini udah gak kelihatan huruf-huruf kecil-kecilnya. Oke, mudah itu ya. Kenapa kita bilang mudah kok? Karena apa? Seringkali belum apa-apa teman-teman, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan itu baru melihat momok, aduh tugas akhir. Aduh, belum apa-apa udah mikir, wah ribet ini, nanti harus ngumpulin data, nyari data, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita jalanin itu, ya dan kita tahu caranya, polanya, itu mudah, itu loh. Ya, dan yang penting juga salah satunya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, dengan frekuensi yang benar, itu jadi mudah. Ya, tapi kalau kita gaulnya sama orang yang salah, teman-teman yang energinya kurang positif, ya itu jadi sama-sama kumpulan mumet-mumet semua di situ. Ya, tapi yang Oke. paling penting itu tadi itu adalah apa? Kalau kita tahu polanya, banyak sering kali itu kita apa? Kita tidak tahu pola, kita nggak tahu caranya, sehingga belum apa-apa, ya rasanya berat atau susah. Emang kalau dibilang berat, susah emang berat. Ya tugas akhir itu nggak ada yang tiba-tiba seperti balikin telapak tangan, itu melalui suatu proses di situ. Melalui suatu proses. Nah kalau Kak Nunu sendiri gimana sih dulu waktu nyelesain tugas akhirnya? Itu Oke. waktu skripsi, waktu tesis, itu gimana prosesnya itu? Riuh nggak? Capek nggak? Mumet nggak Kak Nuno? Kalau Kak Nunu sendiri, Pak, ada momen lucu ya, Pak, ketika ngerjain tugas akhir, Pak. Jadi Kak Nunu itu lebih baik jadi orangnya itu bisa dibilang multitasking, tapi dikit ya, Pak. Belum profesional multitaskingnya gitu. Jadi ketika ada yang dikerjakan Mm-mm. satu, Kak Nunu harus ada lagi yang dikerjakan. Jadi minimal ada dua pekerjaan yang harus dikerjakan, jadi bisa bikin kita itu punya target gitu, Pak. Jadi kalau satu itu malah jadi kaum rebahan, Pak. Jadi santuy. Kalau punya cuman target satu, ah udahlah nanti aja 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu kan. Akhirnya nunda gitu. Nah, cerita lucunya waktu S1 itu ngerjain tugas akhir sambil bisnis, Pak. Oh sambil bisnis, mantap itu. Sambil bisnis. Dan itu kayak kita berpacu dalam satu waktu, gimana ini? Tiba-tiba customer datang, dosen pembimbing datang, bimbingan yuk, bla 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 gitu kan. Dan akhirnya di situ
wow, gila ini bener nih, harus gitu kan, harus dijalani keduanya. Dan di situ jadi motivasi juga Pak ke kitanya jadi, oh saya punya target ini, ternyata ada lagi yang lain gitu. Jadi Kak Nunu tuh orangnya nggak bisa kalau ngerjain cuma satu target Pak. Jadi sekali apa ya Iya, Pak, iya. namanya sekali mendayung ya, 20 Mm-mm. terlampaui. Kurang lebih kayak gitu Iya, Pak. iya. Hmm. Nah, kalau itu sendiri gimana? Kalau apa ada rasa boring atau rasa dalam ngadepin tugas akhir pernah ngadepin yang kayak gitu segala nggak kan Nunu? Wah, jelas dong Pak, boring iya ya Pak. Ditanyain kapan lulus sama keluarga, sama teman, apalagi kalau ada temen yang udah lulus duluan. Kalau dulu kan Kak Nunu itu balap-balapannya sama teman-teman yang udah D3 ya Pak, AMD kan. Otomatis mereka lulus duluan gitu. Jadi Kak Nunu nggak ngebandingin sama Kak Nunu yang S1 gitu kan. Jadi punya targetnya, wih, Mm-mm. keren nih. Temen aku udah jadi bidan, temen aku udah, wah, belakangnya AMD gitu kan. Gue kapan ya gitu kan. Emang sih kita beda gitu kan S1, tapi kayak ada sesuatu yang aduh, aku harus juga kayak mereka gitu. Dan akhirnya ketika boring, bete gitu kan, itu harus ada jeda mid time, Pak. Sendiri tuh bener-bener sendiri gitu kan. Hmm. Lagi sejauh mana gitu kan, capek enggak gitu sih. Kak Nunu mau tanya nih, dulu pernah ngadepin nggak itu apa waktu ngadepin tugas akhir judul dicoret, itu Wah, terus baru masuk bab satu dicoret lagi, belum ini dicoret, coret, 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 coret kayak gitu pernah nggak ngadepin gitu atau dapat yang alhamdulillah lancar jaya kayak gitu? kayaknya Pak, nggak ada deh ya sepinternya, secerdasnya orang ya. Lagi proses tugas akhir kayaknya nggak ada deh yang nggak ngalamin dicoret pakai spidol merah. Ya, 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 ya. Jadi Kak Nunu juga ngerasain dicoret juga pakai spidol merah juga ya? Ngerasain Pak, ngerasain baper, baper nggak dibalas sama dosen Ya, pembimbing ya Pak, baper nggak dijawab teleponnya, terus baper lagi minta iya, iya. ketemuan jam 7 pagi, datangnya jam 9 pagi. Wah, luar biasa Pak. Rasanya nyet 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 kayak gitu ya Kak Nunu ya. Nano-nano, bener bener bener. Nah, nah, nah. Oke, sobat kita salam dulu nih teman-teman di Yuk, sini ada Pak siap. Tanto. Aduh, ada Prof Heldi, Senior hormat nih, Prof Heldi. Prof. Heldi Nah, ini Ramadan, halo. iya Prof Heldi ini inspirasi saya waktu kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir disertasi. Beliau anak muda umur 25 tahun, Kak Nunu hebat loh, umur 25 tahun udah jadi doktor. Wih, Nah, itu mantap ya. kapan-kapan emang kita perlu ngobrol juga sama apa Prof Heldi. Tapi yang Iya, saya tahu beliau ini apa persisten. Urut kayak gitu loh. Ya pokoknya nggak istilahnya saya tahu dari Prof Heldi ini dia nggak ada gigi mundur gitu. Mau maju gigi terus satu, ya. tiga, gigi empat dan selanjutnya itu nggak masalah. Yang penting giginya maju terus, bisa Mm-mm. jalan terus di situ. Nggak ada yang pernah mundur sama sekali. Makanya saya pun juga melihat wah ini hebat. Nah ini perlu teman-teman, adik-adik kita punya apa ya punya mimpi seperti Prof Heldi. Nah ini blog Prof nulis ini. Jika kita tahu apa yang akan kita lakukan, maka itu tidak akan dinamakan penelitian. Mantap. Mantap. Kita juga pernah ini ya Pak, pernah live sama Prof. Heldi ini ya, waktu agenda Bapak ya, Sudah. persistence juga ya judulnya. Betul tuh. Kapan kita undang beliau lagi ya? Moga-moga beliau ada waktu dan beliau berkenan. Amin. Di Amin. situ. Kan Nunu dulu waktu Ya. nyusun itu kan ya, waktu nyusun, terus kadang juga kali kan ya, ada moodnya juga naik turun, naik turun. Nah itu gimana caranya sih untuk menyetabilkan moodnya seperti kayak gitu? Apalagi udah naik turun, tiba-tiba dicoret, tiba-tiba mau ketemuan sama dosen pembimbingnya nggak ketemu, mau nyari teori-teorinya susahnya nauzubillah di situ lebih enak rebahan, lebih enak ngebakso, lebih enak jalan-jalan tanpa dirasa waktunya jalan terus dan waktunya juga habis. Nah itu Betul. gimana Kak Nunu untuk supaya Kak Nunu bisa insaf gitu loh, bisa insaf kembali ke jalur yang benar di situ, nggak hanya rebahan dan ngebakso. Gimana caranya? Sok Iya benar mangga sih. kali bisa sharing. Kalau ngomongin masalah tugas akhir, kita jadi orang yang kadang nggak pandai bersyukur ya Pak. Udah dikasih gitu kan fasilitas sama orang tua bisa kuliah gitu kan. Pengennya pas udah tugas Iya, iya. akhir, pengennya rebahan,
pengennya udahlah entar aja. Apalagi nih Pak, Kanun itu termasuk anak geng-gengan Pak di kelas. Jadi ada beberapa tuh ya, 10 orang untuk geng-gengan. 5 orang cewek, 5 orang cowok. Otomatis Pak, udah tahu kan kalau geng-gengan, satu udah dapat pembimbing, aduh ditungguin dong yang 9 lagi harus dapat juga gitu kan. Terus abis itu satu nih, udah masuk bab 1. Udah masuk bab 1 nih, ditungguin lagi kita, ayo bareng-bareng ya, kita menuju bab 1-nya. Capek dong Pak ya. Mohon maaf nih Pak, kalau misalkan semua moodnya bagus nih Pak, kalau semua moodnya acak-acakan kan kita nungguin yang ini, nungguin yang itu, alhasil wah ini bahaya banget gitu kan. Mana itu kan bukan semuanya anak manajemen, tapi ada juga beberapa anak akuntansi kan gitu kan, yang terkesannya kalau akuntansi itu masuk susah, keluar juga susah Pak ya. Ya. Susah, keluar susah, dan akhirnya, nah di situ Pak mindsetnya itu langsung terbuka. Wah, nggak bisa ini. Kita boleh masuk bareng-bareng gitu, tapi keluar juga emang diusahain harus bareng-bareng. Tapi untuk urusan tugas akhir nih, bimbingan dan sebagainya, kayaknya kita harus jalan masing-masing deh. Goodbye dulu deh gitu kan, selama 6 bulan ini goodbye gitu kan sama teman-teman. Nongkrong dikurangin ya gitu kan, dikurangin nongkrongnya. Terus apa ya? Ketemu cuman nggak ada kerjaan gitu kan, dikurangi dulu. Dan hasil di situ kayak punya jadwal tersendiri Pak. Jadi jadwalnya itu misalkan ditarget bulan ini aku harus selesai bab mana. Terus minggu berikutnya kalau aku ditolak sampai 2 kali, oh aku harus putar akal dong ini. Kayak mana caranya si pembimbing suka sama kita? Itu dulu Pak kuncinya. Seenggaknya nih Pak ya, mohon maaf lahir dan batin, kita datang ke rumah beliau kan, kita adaptasi sama keluarganya, itu jadi poin penting juga yang sepengalaman Kak Nuno ya. Kemudian kita juga kayak lebih apa ya, lebih kita yang agresif Pak, lebih minta waktu luang ya. Kemudian kalau udah di fase mumet, dicoret ya dan sebagainya, kalau Kak Nuno sendiri adalah ingat tujuan Pak. Karena kata Bapak juga nih, udah nemu nih, Kak Nuno, kata-kata dari Bapak. Ketika kita udah mulai, kamu juga harus berani mengakhiri. Jadi jangan ngambang. Ya, betul. Iya sih emang bener ya. Makanya saya sapa lagi nih, ada Mas Makbuloh. Makbuloh mahasiswa Ganesha hadir Pak Dokter. Oke, alhamdulillah. Ya, ajak teman-teman yang banyak ya Mas ya. Ajak ya. Oke, emang ketika kita menyelesaikan tugas akhir ya, ini emang ada beberapa tips dan kiat ya untuk kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Benar yang seperti dikatakan oleh Kak Nuno tadi, seperti halnya juga udah kita bahas di minggu lalu. Yang pertama adalah kita harus bersyukur loh. Ya, bersyukur. Orang lain barangkali untuk menempuh biaya pendidikan tinggi itu biayanya tidak sedikit, biayanya banyaknya bukan main. Dan Indonesia, mohon maaf lahir batin, Indonesia itu termasuk yang untuk pendidikan itu biayanya cukup tinggi itu di Indonesia ya. Nah jadi maka ketika teman-teman kita semua sudah dalam fase di tugas akhir, itu sudah tinggal dikit lagi gitu loh. Ya, apa nggak kasihan sih kita sama orang tua? Apa nggak kasihan sih sama umur kita sendiri? Ya, dengan kita menunda-nunda, ayo tuntasin aja di situ. Karena apa ya itu tadi, ayo kita lebih banyak bersyukur lah. Nah, banyak ini saya sedikit share dengan rekan-rekan semua. Bener yang sampai ini oleh Kak Nuno. Seringkali ketika kita dulu kuliah, nggak ada salah ya, kita punya grup itu tidak ada yang salah sama sekali, itu bagus sekali. Tapi upayakan grup itu adalah grup yang bisa memberikan support yang positif, yang bisa menarik satu dengan yang lainnya, ya, merangsang, menggait satu dengan yang lainnya. Tapi bukan tunggu-tungguan, nggak ada istilah tunggu-tungguan. Di situ ya, yang satu udah kelar nungguin temennya, yang satu padahal temen yang ditungguin masih tidur, temen yang ditungguinnya masih ngelamun, temen yang ditungguin masih ketap-ketip, ya elah. Terus kita, apakah mimpi kita dan masa depan kita harus ikut dengan teman kita yang masih ngelamun? Ya kan enggak, ya kan? Apakah waktu kita dan uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua kita harus membayar apa yang sudah untuk tidurnya mereka? Ya kan tidak juga di situ, ya.
Jadi dalam menyelesaikan tugas akhir emang kita harus benar-benar mempunyai itikat dan keinginan yang kuat sekali di Betul. situ. Kalau masalah teknis ini nanti kita bisa belajar. Ya, teknis itu kita bisa belajar bagaimana membuat judul, bagaimana menentukan latar belakang masalah, bagaimana mencari data sampai SPSS, itu semua kita bisa belajar. Dan Kak Nunu pun, kami di Cakrakusuma pun siap untuk membantu, siap Betul untuk menjadi sekali. mitra belajar loh, mitra belajar, ya, itu mitra belajar untuk sharing dalam belajar, bukan mitra untuk membuatin atau apapun. Kita tidak pernah lakukan No, hal-hal no, yang no, seperti no. itu, ya capek kayak gitu, ya. Tapi kita siap menjadi mitra belajar. Nah, tapi sebetulnya jadi atau tidak jadinya itu dari diri sendiri. Di Betul situ sekali. ya, seperti apa ya, kita mau apa ya, mau minum kopi aja ya, udah ada di depan mata kita, itu ada kopi, tapi tidak kita ambil, tidak kita pegang, dan tidak kita minum, ya nggak akan pernah minum kopi selama-lamanya, Betul. yang ngeliatin aja, kehausan aja ya. Sedangkan kalau kita tinggal ambil, angkat, masukin, tempelkan ke mulut, bibir, diminum, glek, selesai. Ya, seperti saya seperti ini. Minum kopi dulu, Kak. Siap, santuy. Itu ngeles. Saya sebetulnya pengen minum kopi saya. Sama, ya. Tugas akhir itu sudah di depan mata. Hanya tinggal bagaimana kita mau eksekusi. Nah, kenapa makanya tadi kok mudah kok tugas akhir? Mudah sebetulnya kalau kita tahu polanya, kalau kita tahu caranya, dan bagaimana pola dan caranya tersebut. Yang paling pertama, kalau saya boleh sedikit sharing ya, yang paling pertama tadi, kita harus tahu tentang tujuan kita tuh apa, kuliah capek-capek itu apa. Hitung sama-sama, ya, biaya kuliah sekarang berapa? Apakah di swasta atau di negeri? Ya, mohon maaf, di negeri itu bukan berarti sedikit loh biaya yang dikeluarin. Betul Itu, ya, itu minimal ya, untuk S1 per semester sekarang di angka 5 jutaan. Itu ya, kalau Bapak Ibu kalian masih tinggal dengan orang tua, setidaknya tidak harus ada biaya kos, ya kan? Iya. Tidak harus ada biaya makan, minimal ya biaya jajan aja di situ ya. Nah, tapi kalau kalian ditambah harus dengan kos di luar, itu berapa biayanya di situ ya. Jadi di negeri aja, even misalkan Kak Nunu sekolah di luar Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya biaya per semester itu dianggap minimal 5 juta. Tambah ngekosnya, ya kan? Ngekosnya anggaplah di angka paling murahnya 500.000. 500.000. Itu ya kan, 500.000 dengan tiker di situ. Ya ada sih udah dengan tempat tidur tapi tipis-tipis lah. Nggak perlu pakai AC ya. Tapi pakai angin celiwir-celiwir. 500.000 itu dengan angin celiwir-celiwir. Ya, cepoi-cepoi di situ. Oke. Nah, terus biaya, jadi kalau 500.000 dikali 3 itu kali 6 per semester itu udah berapa? Sudah 3 juta. 3 ya, juta. belum tambah biaya makannya. Jadi kurang lebih 5 juta hanya untuk hidup aja, tambah biaya per semester. Jadi berapa? 10 juta. 10 juta. Oke, 10 juta kali 8 semester. Nah, kalau 8 semester ya, Nuk ya? 8 semester. Ya, S1 kan 8 semester ya. Ya kan? 10 juta kali 8 semester berarti berapa? 80 juta uang minimal yang harus dan sudah bakalan akan dikeluarkan oleh orang tua kalian. Minimal apa itu? Ayo. Minimal, ayo. Di situ yang lain, Pak. Belum biaya lain ya. Makanya ayo, udah tinggal depan mata, sikat, tuntaskan. Gimana caranya? Ya, mudahnya itu gimana? Banyak ya. Pertama, salah satunya ya, yang seperti Kak Nunu sampaikan tadi, kita harus menjalin relation. Betul. Hubungan yang harmonis, hubungan yang baik ya, hubungan yang harmonis dan hubungan yang baik. Dengan siapa? Dengan dosen pembimbing kita. Di situ ya. Itu jangan kita sok jago, jangan kita sok merasa sudah paling pinter segalanya, jangan kita merasa sudah segala semuanya lah ya sudah. Oke. Dalam posisi ini apapun ceritanya, beliau adalah pembimbing kita
ya. Mentor Teman-teman kita. boleh, teman-teman ya mentor kita, teman-teman boleh punya konsep-konsep yang hebat, tapi tetap harus polite, harus santun dengan pembimbing kita. Jalin Betul. silaturahim ya. Terus kalau mau ketemu ngucapin salam, ngucapin ini itu. Jadi tidak tiba-tiba, Pak saya sudah ada di kampus, Pak saya mau ketemu Pak sini. Emang siapa lo? Gitu loh ya, kasar kata seperti kasih salam Pak, mohon izin, mohon maaf. Apakah besok ada waktu untuk bertemu, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi tidak fait accompli. Dosen itu paling tidak suka kalau di fait accompli. Fait accompli itu seperti apa? Ini Pak, saya bawa berkasnya Pak, sudah jadi bab 1, bab 2, bab 3, Bapak tinggal tanda tangan. Oh, gitu ya. Kami cuma bisa lihat, wow, keren. Ya, hebat juga loh ya, bisa bab 1, bab 2, bab 3, nah terus tiba-tiba gue suruh tanda tangan. Wow, di situ. Janganlah seperti itu ya. Nanti kalau kayak gitu, nanti relation kalian teman-teman jadi kurang baik di situ. Betul. Minta dosen pembimbing itu tidak minta dihormati, tidak minta dihargai, tidak ya maksudnya bukan minta untuk dipuji-puji, tidak, tapi setidaknya apa ya, kita bersikap baik saja sama beliau-beliau ini. Di situ kita hubungan baik, kita relation, tapi yang cukup dengan profesional, jangan berlebih-lebih juga. Di situ hubungan profesional ya, jangan berlebih-lebih. Nah, jadi jalin hubungan dengan beliau, karena bagaimanapun beliau-beliau ini yang akan memperjuangkan nasib kita semua. Di situ ya, di tangan beliau ini itu kita akan dapat bimbingan dan dapat arahan di situ. Tapi kalau kita belum apa-apa, langkah awalnya kita sudah kurang begitu baik dengan mereka, waduh itu bisa rasanya kurang nyaman lah di situ ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang tadi sudah saya sebutkan juga, kita harus tahu ya tujuannya akhir kapan, dan kita bisa pasang target mau selesai kapan ya. 1 semester harus selesai di situ, 1 semester harus selesai. Maka gimana caranya supaya tugas akhir ini bisa tepat waktu, selesai tepat waktu? Upayakan ya teman-teman, apakah itu S1, S2 atau S3, terutama S3 ya, S2, S3, diharapkan ketika Anda masuk semester 1, Anda sudah bisa mendapatkan gambaran judul Anda apa. Ya, untuk di pascasarjana S2 dan S3, ketika Anda di semester 1, Anda sudah punya itu judul. Ya, malahan di beberapa program studi, di beberapa university, kita tidak bisa masuk program pascasarjana kalau kita tidak menyertakan proposal penelitian. Jadi masuk itu Anda harus cari profesornya, cari guru besarnya, cari dosen pembimbingnya, dan di situ akan dilihat proposalnya seperti apa. Jadi masuk udah dengan proposal penelitian. Jadi jangan sampai masuk masih baru culang-cileng di situ. Pengalaman saya, teman-teman dan kawan-kawan ya di luar sana itu rada lama, karena apa? Pas masuk nyelesai baru pas sudah masuk ikut pendidikan, pas pendidikannya selesai baru mulai menyusun, itu pasti lama. Iya betul. Kalau sejak duduk bangku di awal sudah coba untuk menyusun, itu insya Allah jauh lebih cepat dan lebih tepat waktu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga adalah apa? Ikutin apa yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan, diikutin kata-kata dosen pembimbing ya, arahan-arahannya. Kalau ada yang tidak jelas, minta tanya, tak kasih tahu, minta petunjuknya beliau-beliau di situ, karena beliau memberikan perintah, instruksi. Sebetulnya pada dasarnya seharusnya beliau-beliau ini pun sudah tahu apa yang diinstruksikan di situ. Jadi minta arahan-arahan dari beliau di situ ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah apa? Ayo dengan orang-orang yang sukses ya. Ya boleh Anda punya grup, boleh Anda punya teman-teman geng ini, tetapi ya gengnya ini mau dibawa kemana di situ. Jadi bergaul dengan orang-orang yang sukses, bergaullah dengan orang-orang yang bisa menarik Anda, teman-teman, untuk ke depan ya. Nah, selanjutnya berikutnya apa? Ya siapkan ya semuanya, baik fisik maupun mental. Ya, fisiknya itu apa, materi-materinya yang diperlukan, misalkan nyiapin data ini itu Anda harus sudah siap semuanya. Nah, penting sekali Anda sudah mulai harus tahu judul penelitian. Itu judul penelitiannya, dan dalam penentuan penelitian itu pun harus Anda di awal ya, apalagi di zaman sekarang itu, saya kalau minta tolong Anda rajin membaca itu. Betul. Ya, betul. Rajin membaca Iqra
Ya, apakah itu textbook, dan kalau sekarang adalah baca jurnal. Karena dari jurnal ini kita akan mendapatkan gap risetnya. Nah, gap riset ini sesuatu yang nanti menjadi latar belakang permasalahan untuk kita teliti. Itu gap risetnya itu harus ada. Dan itu kita dapatkannya dari mana? Kita dapatkan dari membaca jurnal. Nah, kalau untuk membaca jurnal aja kita udah ogah-ogahan, kita udah males-males, ya rada berat untuk kita mendudukkan permasalahannya kita. Betul. Karena permasalahan kan konsepnya antara Dasein dengan Dasolen. Ya, yang seperti apa, tapi realitanya seperti apa. Ketika sesuatu seharusnya seperti ini, tapi realitanya tidak seperti itu berarti masalah. Nah, masalah itulah yang harus kita selesaikan. Dan dari masalah itu harus ada teorinya, harus ada datanya. Jadi nggak bisa pakai perasaan-perasaan kita saja. Gitu. Nah, ini kalau kita sudah dapetin itu semua, insya Allah langkah belakangnya gampang. Kalau jangan pernah berpikir, waduh nanti ada SPSS ya, ada statistik ya. Lebih enak justru pakai statistik dan SPSS ya. Tinggal kita masukin angka, nanti akan keluar sendiri. Betul di situ. Zamannya sekarang sudah banyak dipermudah di situ ya. Sudah banyak dipermudah, ada teknologi, banyak alat-alatnya. Nyari buku, nyari teori itu juga sudah sangat jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu di situ. Jadi tugas akhir itu emang zaman sekarang harusnya sudah lebih mudah dibandingkan dengan yang dahulu. Dan konsep dosen-dosen killer pun zaman sekarang kayaknya sudah tidak terlalu mengerikan lagi seperti zaman dahulu. Ya, dosen-dosen zaman sekarang itu udah cuma dosen-dosen yang lebih polite, dosen-dosen yang juga lebih egaliter, dosen-dosen yang lebih bisa ngemong dan bisa menjadi sahabat, menjadi mitra bagi rekan-rekan mahasiswa di situ. Jadi jangan belum apa-apa kita udah takut duluan. Coba deh, jalanin aja. Itu nanti kalau nggak tahu, ya banyak kita bisa bertanya, termasuk bisa nanya sama Mbak Nunu, bisa juga nanya kepada saya, ya bisa nanya pada Cakra Kusuma. Insya Allah kita siap membantu semuanya. Itu loh Kak Nunu. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Tipsnya lumayan padat banget nih. Ada Kak Nunu udah catat yang pertama ya, menjalin hubungan baik nih dengan dosen pembimbing itu. Yang kedua, tujuannya itu kita mau kemana, kapan kita mau beresnya ya. Ketiga, selalu ikuti ya apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing. Karena biasanya dosen pembimbing akan mengarahkan dong, nggak mungkin ya menyeleweng kemana-mana ya. Kemudian yang keempat, gabung ya, bertemanlah dengan orang-orang yang pastinya positivibus ya, bukan orang-orang yang toxic people ya, yang cuman bisa nyinyir doang, nggak boleh ya. Ini lagi ngerjain tugas akhir demi masa depan ya. Kemudian yang kelima adalah siapkan physically dan juga mental. Nah, untuk urusan mental ini yang paling penting sih Pak. Selain kita sehat fisik ya, kita juga harus kuat diterpa. Dengan istilahnya sekarang mah ada istilah baper ya Pak, bawa perasaan apa-apa gitu. Harus kuat. Dan yang terakhir adalah rajin-rajinlah kita untuk membaca alias ikro. Nah, ngomong-ngomong Pak, udah sampai ke tahap ini tips dan trik ya. Kita tuh sebenarnya di Cakra Kusuma Indonesia ada program ya yang namanya itu bimbingan metodologi penelitian alias Bimbel Medlit. Itu kita bener-bener kayaknya cuman kita aja nih, baru kita yang mengadakan acara ini. Jadi nomor 1 di Indonesia ya. Insya Allah kita jadi pelopornya ya, dan menjadi motivasi buat yang lainnya juga. Jadi bimbingan metodologi penelitian ini adalah bimbel khusus. Kita akan bahas mengenai tugas akhir, jadi seputar medlitnya, metodologi penelitian, bagaimana desainnya, konsepnya, dari mulai judul juga loh, kita arahkan, kita bimbingkan ya, bimbingan gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong tadi ada celotehan sedikit, Pak katanya mau ngasih beasiswa. Beasiswa apa nih Pak? Coba nih, karena ini jadi pengen tahu. Oke, ya oke, terima kasih Kak Nuno. Ya terima kasih teman-teman di Cakra Kusuma ya. Emang pada dasarnya kita saat ini ingin menjadi mitra. Ya mitra bagi siapa? Bagi teman-teman semua yang kebetulan saat ini lagi menyelesaikan tugas akhir untuk studinya. Apakah itu S1, S2 maupun S3. Karena itu tadi kami pun pernah melalui proses-proses itu semua. Baik saya, baik Kak Nunu, baik semua keluarga di Cakra Kusuma, kami udah
melewati proses-proses itu semua. Dan kami tahu bahwa proses itu emang tidak mudah secara langsung, tapi juga berarti bukan tidak susah juga, asalkan kita tahu metode dan caranya. Nah, kenapa sih kita kepingin kita membuat bimbel metodologi penelitian? Ya, langsung spesifik pada bimbel metodologi penelitian, karena itu tadi banyak rekan-rekan teman-teman sebetulnya pendidikan udah pada selesai, ya, dan keluar uangnya itu udah nggak 100.000 200 itu bukan sejuta 2 juta, bisa sampai puluhan juta keluar uang, tapi tiba-tiba mangkrak begitu saja, itu kan kasihan. Ya, kalau yang masih S1 kasihan sama keluarga, sama orang tua. Kalau yang sudah berkeluarga, yang S2, S3 kan kasihan sama anak dan istri. Kali itu ada biaya sekolahnya anaknya, ya kan? Lebih baik untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi itu sih, itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, nah tapi tunggu dulu, yang kedua adalah kenapa kita membuat bimbel itu tadi? Karena kita mencanangkan kita akan memberikan beasiswa kepada 100 ya. 100 anak Indonesia untuk ikut bimbel 100? metodologi penelitian bersama Cakra Kusuma. 100 ya, 100 orang untuk ikut bimbel dengan Cakra Kusuma, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku di situ. Ya, nanti apa syarat dan ketentuan berlakunya? Nah, harus follow dulu Instagramnya Cakra Kusuma ya di situ. Iya, kita akan memberikan bimbel secara free ya kepada 100 orang mahasiswa ya S1, S2, terutama untuk S1 dan S2. Di situ kalau S3 ya mereka udah rata-rata udah siap semua lah. Ya, tapi S1 dan S2. Ya, kalau S3 rata-rata siap, terutama siap finansialnya. Nah, ya. itu. Jadi perlu lagi untuk di beasiswa ya, tapi untuk S1, S2 itu kami kepengen membantu, dan ini memang menjadi bagian dari CSR-nya kami sendiri di situ, karena kami ingin segera selesai. Kasihan orang tua kalian, kasihan keluarga, kasihan anak dan istri, ayo segera dituntasin. Nah, itulah kita kepengen, insya Allah akan berikan bimbel pada 100 orang ya, 100 orang mahasiswa, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat minimal ada, saya kasih bocoran ini ya, syarat minimal yaitu IPK-nya ya, IPK-nya harus minimal 3,35. Nah, itu minimal saya pertama ya, IPK-nya harus 3,35. Itu syaratnya. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau mendapatkan beasiswa dari Cakra Kusuma ya, selain tadi follow Instagramnya Cakra Kusuma di situ, kemudian IPK Anda harus di atas 3,35. Insya Allah nanti kita akan seleksi, kita akan hitung, dan kita akan pertimbangkan. Kurang lebih seperti itu, Kak Nuno. Wih, syaratnya cuma 2, teman-teman semuanya, followers ya. Jadi harus jadi dulu followersnya Cakra Kusuma Indonesia, dan IPK 3,35. Nah, ngomongin masalah IPK nih, Pak. Ya. Kenapa sih, Pak, harus 3,35? Ada yang mungkin ada celah, aduh, IPK aku nggak nyampe nih, kayak gimana nih, tapi pengen belajar, gimana tuh, Pak? Ya, kenapa IPK harus 3,35? Itu adalah sebenarnya menggambarkan komitmen Anda ketika Anda ingin kuliah. Betul. Di situ ya, komitmen Anda untuk menyelesaikan pendidikan Anda. Di situ silakan Anda berorganisasi, silakan Anda menjadi aktivis, beraktivitas macam-macam, tapi akademik tetap harus bisa mencapai angka target tersebut. Di situ menunjukkan Anda komit terhadap pendidikan Anda di situ ya, karena kami pun ingin memberi, yang kita berikan beasiswa adalah orang-orang yang komitmen. Betul. Bukan hanya untuk santai-santai dan lain sebagainya, karena kami ingin lebih banyak anak-anak muda kita segera selesai kuliahnya dengan metodologi yang benar, dengan cara yang benar, dengan hasil yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, biar nanti segera berkarya di tempat-tempat pekerjaan di situ. Itu yang kami harapkan. Dengan IPK 3,35 minimal, itu menunjukkan bahwa Anda komitmen di situ terhadap pendidikan Anda. Itu saja sih, Kak Nuno. Wih, mantap sekali, mantap jiwa, guys. Tarik sis ya, semongko. Jadi buat teman-teman semuanya, ini yang nanti akan Kak Nunu putar ya di IGTV. Jadi disimak lagi dari awal sampai akhir sesi kita pada pagi hari ini, dan langsung aja ya buka tuh transkrip nilainya. Saya IPK-nya udah berapa? Ya, jangan khawatir, masih ada kesempatan kok, masih ada kesempatan. Dan ini juga kita berlakunya juga
nggak hanya tahun ini ya Pak, nggak akhir tahun ini aja ya, Iya, kita masih ada proses panjangnya iya, di tahun depan pastinya. Jadi iya, tetap iya. siapkan. Oke, oke Bapak, sesi terakhir nih ya untuk teman-teman semuanya memberikan motivasi dan semangat mungkin dalam bentuk quotes tentang tugas akhir Pak, boleh sekali. Ya, saya ingat kata-kata pembalap hebat yang disukai oleh sahabat saya dulu waktu S1, kita nyeselin sama-sama S1, teman saya itu Mas Sigit ya, Mas Hmm. Haryono, Sigit Haryono, dia sangat mengidolakan seorang pembalap hebat yang namanya Ayrton Senna, pembalap Hmm. Formula 1, tapi dia mempunyai suatu kata-kata yaitu apa? Don't crack under pressure. Di Hmm. situ. Jadi jangan mudah patah dalam tekanan di situ. Kurang lebih seperti kayak gitu. Ya, tugas akhir ini akan memberikan tekanan mental pada teman-teman semua. Tapi pesan kami yaitu tadi don't crack under pressure, jangan patah gitu. Karena kalau udah patah kita akan susah untuk bangkit. Terus jalan aja terus, jalan terus. Insya Allah Tuhan akan baik sama kita. Allah tuh baik sama orang-orang yang sabar kok. Tenang aja. Bismillah. Dan Betul. terakhir ya tadi, kalau kata saya selalu bilang itu apa? Bujur lurus melintang patah, maju Hmm. terus, Bismillah. Kurang Wih, lebih seperti itu mantap. kan Nuno. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kurang lebih ya setengah jam kita udah sharing karena kenapa sih waktunya cuman beberapa menit doang? Bahkan ada yang nanya ya, padahal pembahasannya masih seru nih. Kita tabung dulu buat sesi-sesi berikutnya. Jadi jangan lupa, jangan pernah bosan buat nonton ya live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari Terima ini kasih. dan selamat siap. Semangat. Dan salam untuk keluarga di rumah dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini dan besok kita kerja lagi hari Senin. Oke, terima kasih Siap. banyak Pak atas perhatiannya. Siap Pak, nanti malam ada bimbel Cakra Kusuma. betul, nanti malam ya. Dan for your information, kita itu bimbelnya itu malam loh teman-teman semua. Jadi nggak ganggu aktivitas di siang hari gitu. Oke, terima kasih banyak Ya, Bapak. ya. Saya close ya. Ya, oke, terima kasih hatur nuhun, terima kasih, salam. Yo, Pamit, pamit. Waalaikumsalam. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Tadi kurang lebih 30 menit ya, kita sudah saksikan bersama-sama tips dan trik dari Dr. Ervin Agung Priambodo. Nah, teman-teman semuanya, di sesi minggu depan kita akan balik lagi bersama Pak Ervin atau Ibu Niken ya. Stay terus ya di Cakra Kusuma Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya Cakra Kusuma _Indonesia karena di sini bakal banyak banget informasi-informasi mengenai kegiatan kita apa saja, kemudian kegiatan agenda yang akan datang yaitu bimbingan metodologi penelitian batch 5. Jadi buat teman-teman yang belum bisa mendapatkan beasiswa Bimbel Medlit, jangan berkecil hati karena kita akan ngadain tanggal 24 Januari 2021 insya Allah itu udah memasuki batch kelima. Dan biasanya kita adakan acaranya itu adalah Rabu malam sama Minggu malam. Jadi teman-teman semuanya pagi masih bisa beraktivitas. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya dan jangan patah semangat ya. Tadi diulangi lagi jangan patah semangat. Pokoknya sekarang lagi masa kayak gini juga teman-teman harus tetap berpikir positif ya. Kemudian teman-teman juga harus semangat meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Dan kan Unu juga mau mengucapkan happy graduation ya, selamat wisuda, selamat menempuh kehidupan baru setelah berlama-lama di kampus ya untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hari ini dan bahkan di bulan-bulan ini lagi mengadakan wisuda maupun mau itu wisuda secara offline maupun wisuda secara online. Buat teman-teman semuanya, congratulations, pokoknya selamat dan semangat dan sukses untuk kedepannya. Semangat juga untuk para pejuang skripsi, tesis, dan juga disertasi. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kita semua di sini dan stay safety dan jaga kesehatan selalu ya untuk kita, untuk orang-orang terdekat kita dan jangan lupa pakai masker kalau keluar dan cuci tangan dan juga menjaga protokoler kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.